Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yakni Bapak Haji Didih Ahmadiyah SQ SHI MPDI, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Amalia dengan nomor NIM 0101220190 dari kelas PAI 2D dengan kode unik 0101220190 EW361Q. Video ini sebagai bentuk pelaksanaan UTS mata kuliah Ulumul Quran tahun 2023 STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Baiklah, materi yang sudah dibahas di mata kuliah Ulumul Quran ini yaitu yang pertama Ulumul Quran itu sendiri, lalu yang kedua Nuzulul Quran dan kodifikasi Al-Quran, yang ketiga yaitu Asbabun Nuzul, dan yang keempat Munasabah Al-Quran. Nah, baik, masuk ke materi pertama yaitu Ulumul Quran. Apa itu Ulumul Quran? Secara bahasa, Ulumul Quran itu ilmu-ilmu Al-Quran. Sedangkan secara istilah menurut Abu Hashim Az-Zarqani yaitu sejumlah pembahasan atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari sisi turunnya, penyusunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, nasih mansuhnya, penjelasannya, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah Ulumul Quran ini sudah ada sejak zaman Rasul? Nah, sejak zaman Rasul itu setelah dilakukan pembahasan-pembahasan atau isi mengenai Al-Quran. Tetapi sejak sebagai disiplin ilmu itu belum ada, tidak ada di zaman Rasul gitu. Nah, kemudian masuk ke materi kedua yaitu tentang Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran dan kapan waktunya? Yang dimaksud Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW serta sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, turunnya itu di Goa Hiro pada 17 Ramadan. Kemudian apa sih hubungannya Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Nah, Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi SAW. Sedangkan Lailatul Qadar yaitu proses turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kemudian kapan dilaksanakannya kodifikasi Al-Quran? Nah, masa permasalahan atau masalah yang berkaitan dengan Al-Quran ini sudah ada sejak Khalifah Utsman. Tetapi mengenai pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran sudah dimulai pada masa Khalifah Umar. Nah, Khalifah Utsman itu ada permasalahan mengenai tanda baca gitu. Kemudian Khalifah Utsman membuat kitab yang berjudul Ilmu Rasmil Quran. Kemudian di Khalifah Ali itu muncul kembali tentang ilmu nahunya gitu, bacaannya, panjang pendeknya, lagamnya ya. Karena di masa Khalifah Ali ini Islam sudah mulai menyebar ke seluruh negara. Bukan hanya orang Arab aja yang membaca Al-Quran, tetapi negara-negara lain yang sudah masuk Islam, orang yang baru masuk Islam itu membaca Al-Quran juga. Jadi dari lagamnya gitu ya, nadanya, panjang pendeknya itu bermasalahnya di situ. Nah, Khalifah Ali itu membuat kitab yang berjudul Ilmu I'rabil Quran. Kemudian di mana sih mushaf Al-Quran pertama kali dicetak itu? Nah, mushaf Al-Quran pertama kali dicetak bukan di daerah Arab karena di sana belum ada percetakan, tetapi di daerah Jerman, kemudian ke Italia, kemudian di Mesir dan tersebar kemana-mana. Nah, tentu ada penyeleksian dalam pencetakan. Jadi sebelum dicetak diseleksi dulu gitu, diperiksa dulu ya. Kemudian ke materi ketiga yaitu Asbabun Nuzul. Apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul itu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Menurut Mana Al-Qotton, yaitu sesuatu yang menyebabkan diturunkannya Al-Quran.
berkenaan dengan keadaan Al-Quran ketika ia turun, seperti karena disebabkannya adanya sebuah peristiwa atau pertanyaan. Nah, apakah asbabun nuzul sangat penting? Tentu sangat penting, karena bisa memahami penafsiran Al-Quran dengan benar. Juga asbabun nuzul ini sebagai pengetahuan agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan dari suatu masalah atau perkara yang tidak diketahui, yang kita tidak pahami gitu. Bagaimana ungkapan-ungkapan nuzul asbabun nuzul secara garis besarnya? Nah, ada 2 kategori secara garis besar, yaitu sarih, jelas. Contohnya seperti apa sih? Contohnya, sebab turunnya ayat ini adalah dikarenakan ini. Kemudian yang kedua yaitu muhtamilah. Apa itu muhtamilah? Muhtamilah itu masih kemungkinan atau belum pasti. Contohnya, saya kira ayat ini berkenaan dengan ini gitu. Masih perkiraan ya. Nah, kemudian masuk ke materi keempat, yaitu munasabah Al-Quran ya. Apa itu munasabah? Munasabah berasal dari kata nasab yang artinya dekat, saling berhubungan. Pengertian lain yaitu tanasubil ayati waswar, yang artinya yaitu hubungan atau kolerasi antar ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi, munasabah adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat Al-Quran yang dapat diterima oleh akal gitu. Lalu siapa sih yang menyusun surat atau ayat Al-Quran? Nah, yang menyusun itu, yang melaksanakan itu para sahabat sesuai dengan instruksi. Instruksi siapa? Instruksi Rasulullah SAW yang dinamakan dengan tauqifi ya, instruksional. Nah, jadi pada saat Nabi menerima ayat atau surat, langsung memerintahkan kepada para sahabat agar meletakkan atau memposisikan surat atau ayat tersebut. Jadi langsung ini diletakkan gitu. Nah, kemudian pelaksanaannya tertib ya, susunannya tertib, disepakati ya. Tidak ada perbedaan, dan Nabi itu tidak menyampaikan sesuatu dengan syahwatnya, tetapi dengan wahyu ya, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian bagaimana bentuk atau macam-macam munasabah? Nah, ada 6 ya, kurang lebihnya ada 6, yaitu hubungan kata dengan kata dalam satu ayat, hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat, hubungan ayat dengan ayat berikutnya, hubungan mukadimah surat dengan surat berikutnya, kemudian hubungan penutup satu surat dengan mukadimah surat berikutnya, kemudian hubungan kandungan surat dan surat berikutnya. Baiklah, cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.